Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia darinya kita bisa berkumpul kembali di malam hari ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dengan aktivitas yang sudah kita cukupkan dan dengan raga yang masih bisa fokus untuk mempelajari kembali ilmu pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Khalilullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau sampai kepada kita di hari kiamat nanti. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, juga kepada Ustazah Ida, Ustazah Umi, dan Kayudi. Juga eh, teman-teman yang biasa hadir pada kajian kita, serta ucapan selamat datang yang istimewa kepada adik-adik Al-Khairat di pondok yang mungkin saat ini sedang menyimak kajian dengan kondisi yang kurang kondusif karena harus sembunyi-sembunyi. Semoga nanti ada ilmu yang bisa diambil pada pertemuan kita malam hari ini. Cuman nanti dibatasi kalau tadi ada pesan dari Kak Anggi sampai jam 11 malam. Kalau misalnya jam 11 malam sudah kalau sudah jam 11 malam sebisa mungkin istirahat, nanti mengganggu aktivitas kalian besok. Kemudian permohonan maaf karena agak sedikit molor, tapi insya Allah semoga tidak membuat rasa malas kita muncul kemudian ogah-ogahan untuk mengikuti kajian ini. Baik, pada malam hari ini, Rumah Kajian Al-Kha mengangkat tema takwa dengan judul Takwa Semudah Itukah? Dengan subjudulnya adalah Takwa sebagai Jalan Menuju Ridho Allah. Kajian ini insya Allah akan diisi oleh pemateri kita, salah satu pemateri di Rumah Kajian Al-Kha, Ustadz Fikro Multazam. Ustadz Fikro hadir ya? Boleh saya dengar suaranya? Oh iya Kak, hadir. Oke, Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Fikro. Dan eh, materi yang akan disampaikan itu terdiri dari yang pertama, apa itu takwa? Yang kedua, penerapan takwa. Yang ketiga, apa benefit atau keuntungan yang diperoleh jika kita bertakwa. Baik, eh, saya bacakan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Pertama, pembukaan yang sudah saya dahulukan tadi. Kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci oleh adik kita, Syairah. Syairah boleh dengar suaranya, boleh cek mikrofonnya? Iya. Oke, terima kasih. Kemudian setelah pembacaan ayat suci oleh adik kita langsung masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Ustadz Fikro Multazam. Setelah itu akan ada sesi diskusi dan penutup. Baik, kita masuk ke acara kedua. Acara kedua adalah pembacaan ayat suci oleh adik kita, Syairah Aprilia. Kepada Dek Syairah, waktu dan tempat saya persilakan. Kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakillah khair Dek Syairah atas lantunan ayat sucinya. Semoga kebaikan-kebaikan dari tiap huruf yang dibacakan bisa tertransfer ke kita semua. Dan juga untuk Dek Syairah sendiri. Ya. Alhamdulillah, kita sekarang memasuki acara berikutnya, acara inti, yaitu pemaparan materi takwa oleh Ustadz Fikro Multazam dengan judul yang kami persembahkan, Takwa Semudah Itukah? Kepada Ustadz Fikro Multazam, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Debun sebagai moderator telah memberikan kesempatan untuk saya berbagi di sini. Saya sampaikan juga rasa hormat kepada Ustazah Ida, Ustazah Umi, Kak Yudi, kemudian Ustadz Ridho dan Ustadz Hakim ya. Baik, hamdan wa syukronillah amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat dan hidayahnya kita lagi-lagi diperbolehkan untuk berkumpul di link Google Meet ini dalam rangka silaturahmi dan sedikit berbagi ilmu. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda pedang pasir yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan penuh dengan kekufuran menuju jalan penuh dengan cahaya keimanan. Seperti biasa, pada malam minggu, Rumah Kajian Al-Ham mengadakan kajian, dan kebetulan panitia meminta saya untuk setidaknya berbagi apa yang saya punya ya. Jadi di sini saya menyampaikan apa yang telah saya pelajari, dan kemudian bukannya untuk menggurui, tapi untuk sama-sama belajar dan sama-sama memperbaiki diri lagi. Ya, baik. Judulnya yaitu takwa, semudah itukah? Nah, kita tidak dapat dipungkiri sebagai seorang muslim dituntut untuk beriman dan bertakwa. Di dalam Al-Quran, kata takwa disebutkan sebanyak 115 kali. Dan ini menjadi suatu yang perlu digarisbawahi. Ada apa sih dengan takwa sampai disebutkan sebanyak 115 kali? Dan ketika suatu hal disebutkan berulang-ulang, berarti ada yang harus kita perhatikan dari hal tersebut. Ya, dalam kasus ini takwa. Yang pertama, poin pembahasan yang pertama yaitu apa itu takwa ya? Takwa itu apa sih? Kita sering mendengar bahkan di setiap Jumat khotib menasihati kepada kita yang sedang melaksanakan ibadah Jumat, ittaqullah, ittaqullah. Apa sih takwa itu? Nah, kita kaji, kita lihat dari segi bahasa, takwa ini berasal dari kata wako yaki wikoyatan, yang artinya takut. Ya, tapi lebih ke hati-hati gitu. Nah, itu dari segi bahasa ya.
Jadi takwa itu berasal dari kata wako yaki wikoyatan, yang artinya takut. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, di sini saya mengutip pendapat dari Imam Al-Qushairi. Kata beliau, hakikatul ittiko itu, hakikat dari takwa, at-taharrus bita'atillah. Jadi berlindung dengan ketaatan kepada Allah. Jadi secara bahasa artinya takut atau hati-hati, dan kemudian secara istilah atau menurut ulama, para ahli, takwa itu artinya at-taharrus bita'atillah. Jadi berlindung dengan apa berlindung? Dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian untuk lebih rinci lagi, takwa itu apa sih? Nah, pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Ibnu Umar, pada sahabat Umar radhiyallahu anhu, kalau saya nggak salah ya. Sahabat tersebut bertanya, wahai Umar, apakah takwa itu? Jadi si sahabat ini dia kepo gitu, dia nanya ke Umar, takwa itu apa sih? Nah, Umar radhiyallahu anhu mengumpamakan takwa itu seperti ini. Takwa itu gini, jadi kalau kamu berjalan, kemudian di jalan tersebut banyak duri. Nah, kamu berjalan itu sambil menghindari duri-duri tersebut. Jadi hati-hatilah, hati-hati banget. Nah, itu tuh takwa, kata Umar begitu. Kalau bisa diuraikan lebih jelas lagi, jadi takwa itu orang yang berjalan itu kita. Dan jalan itu jalan menuju, misalnya kita mau menggapai mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk menuju akhirat. Nah, itu jalan, perumpamaan jalan. Nah, si duri-duri ini itu maksiat atau tantangan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah yang kita hindari gitu. Jadi gambaran takwa itu seperti itu. Kita berjalan di tempat yang penuh duri, di jalan yang penuh duri, dan kita menghindari setiap duri-duri atau rintangan tersebut. Nah, itu takwa secara bahasa dan istilah. Kemudian kita ambil dari Al-Quran. Karena tadi kata takwa disebutkan banyak ya, 115 kali. Saya mengutip surat Al-Imran ayat 102. Bisa dibilang ini tuh maskotnya ayat tentang takwa. Karena ini yang paling banyak kita dengar, mungkin semuanya udah pada hafal ya. Saya yakin semua udah pada hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ayat ini kayaknya ini yang paling sering disebut ya, wasiat atau nasihat khotib kepada kita saat Jumatan gitu. Ini paling sering. Dan ini ayat sangat familiar banget. Nah, mari kita kaji. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya, jadi di Quran itu redaksinya ada, sering kita jumpai ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhannas. Nah, kalau ya ayyuhalladzina amanu itu khitabnya atau objek yang dibicarakannya itu khusus orang-orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang serius. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Nah, di sini kata takwa, sebelum kata takwa ada kata iman. Dan kemudian iman dan takwa ini merupakan alat. Dan kayaknya emang gak bisa dipisahkan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Nah, kita bahas dulu iman itu apa sih? Kan iman ini sering bersanding dengan takwa, kita juga harus tahu iman itu apa. Jadi iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, ya. Yang artinya itu memberikan keamanan, kenyamanan, tentram lah, amana yu'minu itu. Nah, kalau dalam ilmu nahwu ya, ilmu tata bahasa Arab, bukan ilmu nahwu, maaf. Dalam ilmu sorof itu perubahan kata dalam bahasa Arab. Jadi amanah ini fi'il lazim.
dan sering dijumpai di Quran amana. Jadi si alifnya itu ada alif kecil lagi di atas. Nah, kalau dalam ilmu sorof atau ilmu perubahan kata bahasa Arab, kalau sebuah fiil atau kata kerja dari wazan biasanya, misalnya amana yu'minu, jadi amana yu'minu, wazannya itu ganti jadi asalnya fa'ala yuf'ilu jadi fa'ala. Nah, itu tuh artinya menjadi muta'adi. Jadi si kata kerja ini membutuhkan objek gitu. Jadi amana yu'minu, kita memberikan keamanan gitu. Jadi iman tuh gini, kita memberikan keamanan dan kita merasa aman gitu. Dan iman ini memiliki bisa dibilang dua dimensi. Ada dimensi ketuhanan dan dimensi sosial. Bagaimana iman dalam dimensi ketuhanan? Nah, iman dalam dimensi ketuhanan, kita itu merasa aman, tentram, dan nyaman kepada Allah. Kita menyandarkan segala kebutuhan, meminta pertolongan kepada Allah karena kita nyaman dengan Allah. Kalau kita meminta selain Allah, berarti kita nggak beriman dong. Kita menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang tidak sepantaran dengannya. Nah, itu iman dalam dimensi ketuhanan. Sedangkan dalam dimensi sosial, iman itu kita memberikan rasa aman kepada orang lain. Misalnya kayak ada hadisnya, hakul muslim al muslim situn, hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Mulai dari menjenguk saat sakit, menasihati, mengucapkan yarhamukallah ketika bersin, mengantarkan jenazahnya sampai. Nah, kalau kita berbuat seperti itu, otomatis kita itu memberikan rasa aman gitu. Orang sakit dijenguk, wah bahagia, jadi aman, nyaman, sesusahan ditolong. Nah, kita tuh beriman. Bahkan ada hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, itu gambarannya kita beriman. Nah, kalau kita beriman, otomatis kita bertakwa. Otomatis bertakwa. Gambarannya seperti ini. Misalnya ketika seorang bapak, dia pergi ke dokter, kemudian dia diperiksa ya. Pas ditensi darahnya, oh ternyata darah tinggi 190. Oh berarti bapak ini jangan makan, kata dokternya, gak boleh makan daging kambing muda, kata dokternya. Nah, karena dokter ini ahli kesehatan, si bapaknya percaya. Dan ketika disebutkan pantangan makanannya, si bapaknya itu jadi takut, gak mau makan daging kambing muda, nanti darah tinggi saya kambuh lagi. Nah, ketika dia percaya bahwa itu darah tinggi dan kemudian dia takut makan daging kambing muda, itu iman dan takwa ya. Jadi perumpamannya seperti itu. Nah, ketika dia sudah iman, sudah percaya dan takut, maka dia menyerahkan urusan kesehatannya kepada dokter. Dia menyerahkan, dia berserah diri. Nah, begitu pula layaknya seorang muslim, ketika kita sudah iman dan takwa kepada Allah, maka kita akan menjadi seorang muslim, berserah diri kepada Allah. Ketika lagi capek, terdengar kumandang azan, kita harus sholat gitu kan. Itu namanya berserah diri. Menyerahkan segala kebutuhan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu gambaran iman, takwa, dan muslim. Ya, jadi semua hal tersebut berkaitan. Nah, setelah kita mengetahui iman dan takwa, ya, takwa itu seperti apa pengertiannya? Secara bahasa istilah, kita lanjut ke poin yang kedua, poin pembahasan yang kedua, yaitu penerapan takwa. Jadi cara aplikasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena disebutkan tadi iman ada 2 dimensi ya, ketuhanan dan sosial, maka hal tersebut juga berlaku pada takwa. Jadi takwa ini kepada Allah ya kita takut, kepada dalam urusan sesama manusia juga kita takut. Contohnya, takut kepada Allah gimana?
misalnya kita ketinggalan sholat fardu aja, sholat fardu. Wah, kita takut ntar gini gitu. Kemudian timbul itu yang dimensi ketuhanan ya. Jadi kita takut ketinggalan sholat gitu. Tinggal sholat itu kita takut, saya belum sholat nih, sholat dulu gitu. Itu dalam dimensi ketuhanan. Dimensi sosial, misalnya orang berdagang di pasar misalnya, menaikkan dan menurunkan timbangan kan tidak boleh ya. Nah, ketika terbersit misalnya pemikiran seperti itu, maka ketika orang yang takwa, maka dia akan takut kepada Allah gitu. Nanti ini haram, nanti saya disiksa gitu. Nah, gitu. Jadi takwa juga dipraktekkan dalam dua dimensi tersebut. Itu penerapan takwa. Kita ambil lagi contoh di Al-Quran. Cara bertakwa seperti apa? Yang tadi sudah dibacakan oleh Qoriah kita, Ukhti siapa tadi? Ukhti Syairah. Ukhti Syairah sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Dalikal kitabul la raiba fi. Hudan lil muttaqin gitu. Kitab ini Al-Qur'an diturun tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dijelaskan lagi, apa sih orang bertakwa tuh kayak gimana sih? Nah, di sini kita bisa ambil cara bagaimana kita bertakwa gitu. Kemudian dijelaskan di ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman, nah kan iman dan takwa pasti berkaitan. Itu keduanya pasti bersanding, itulah, nggak bisa dipisahkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang percaya terhadap hal-hal yang gaib, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, jadi cara bertakwa tuh gini. Kata Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 3, kita mendirikan sholat. Nah, itu tuh kita tuh sudah berikhtiar untuk menjadi orang yang bertakwa gitu. Mendirikan sholat dan menginfakkan apa yang telah Allah rizkikan kepada kita. Itu tuh kiat-kiat atau cara-cara menjadi orang yang bertakwa. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum kamu, wabil akhirati hum yuqinun. Dan juga ciri-ciri cara menjadi takwa juga itu beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad, dan kitab-kitab dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran gitu. Itu cara menjadi orang yang bertakwa ya. Jadi itu yang pertama. Ya, jadi cara yang paling mudah untuk berikhtiar menjadi orang yang bertakwa itu mendirikan sholat dan menginfakkan harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Kemudian mempercayai atau mengimani Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Itu cara atau ikhtiar yang paling mudah untuk kita kaum orang muslim, umat muslim, untuk berusaha menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kata takwa ini pasti ada di selalu ada di penghujung ayat tentang ibadah. Contohnya ayat tentang saum, ujungnya
la'allakum tattaqun ya. Kemudian ayat haji juga sama. Ayat haji itu bentar. Surat Al-Baqarah kalau nggak salah itu. Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Faman farada fihinna fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Terus lanjutannya tuh Wala kalau lupa. taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Oh iya, watazawadu min khairat. Wattaqu. Ya Allah, lupa lagi. Belum dimurajahin. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Nah, wattaquni ya ulil albab. Nah, di ayat-ayat tentang ibadah juga penghujungnya itu selalu tentang takwa. Bagaimana caranya menjadi orang bertakwa sudah disebutkan tadi, yaitu mendirikan sholat dan menginfakkan harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Itu cara-cara untuk berikhtiar menjadi orang yang bertakwa. Kemudian poin pembahasan yang ketiga, apa sih benefit atau manfaat orang yang bertakwa itu seperti apa manfaatnya? Yang pertama, sebenarnya ada banyak ya, karena kata takwa sendiri disebutkan 115 kali, tapi di sini saya coba rangkum yang memang penting dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 189. Nah, yang berbunyi, ayat ini tuh tentang hilal ya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, yang kita garis bawahi itu penghujungnya. Karena kita sedang membahas apa sih manfaat dari orang bertakwa itu? Ya, ujungnya wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, maka niscaya kamu akan tuflihun, akan sukses, akan bahagia gitu. Di lafaz azan itu ada hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman dan yang lain-lain. Orang yang bertakwa pasti dia akan bahagia. Di sini digunakan lafaz la'alla. La'alla ini huruf taroji. Jadi pengharapan atau mengharapkan sesuatu yang memang pasti terjadi. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan bahwa kalau kamu bertakwa, pasti kamu akan beruntung. Kehidupannya terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau tidak percaya silahkan buktikan sendiri. Karena bukan kata saya, tetapi kata Al-Qur'an. Itu manfaat yang pertama ya, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 189. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 282, merupakan ayat terpanjang di Al-Qur'an karena sehalaman. Ayat ini tentang hutang piutang ya. Pertamanya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Nah, yang dia garis bawahi adalah akhirnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah.
wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kepada kamu. Ini manfaat yang kedua. Apabila misalnya kita belajar ya, kemudian kok kenapa susah masuk, nggak masuk-masuk gitu. Apa saya banyak dosa gimana? Nah, ini jawaban dari Quran. Tingkatkan takwa, maka wa yu'allimukumullah. Allah yang kasih gitu. Allah yang kasih pengetahuan. Misalnya kepada ini lebih cocok kepada pelajar ya. Misalnya adik-adik di pondok belajar matematika, kemudian kok susah gitu, nggak masuk-masuk. Nah, kata Al-Quran mudah, bertakwa kepada Allah dan Allah yang akan memberikan pemahaman gitu. Ada contoh berdasarkan ayat ini itu, ada ulama namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, beliau ini seorang ulama yang mengarang kitab Bulughul Maram dan mengarang syarah Bukhari yaitu Fathul Bari. Kisah beliau begini. Dulu beliau belajar, kemudian karena orang tua beliau sudah tiada dan beliau belajar, kemudian pelajaran ini tidak ada satupun yang masuk gitu. Susah sekali masuknya. Kemudian saking putus asanya karena pelajaran itu susah masuk, bahkan yang paling mudah sekalipun, beliau akhirnya keluar dari sekolahnya. Kemudian pas keluar tiba-tiba hujan. Nah, beliau tuh berteduh di bawah pohon. Kemudian beliau melihat ada sebongkah batu yang di atas batu tersebut menetes air. Jadi air itu ces menetes di batu gitu. Kemudian beliau perhatikan lama-lama sebatunya itu karena lama-lama ditetesin air jadi apa namanya ya? Orang Ambon bilang bakolam. Orang Ambon bilang bakolam. Jadi kayak pelan-pelan gitu. Jadi hendak kayak mau bolong gitu. Jadi ya bakolam lah kalau kata orang Ambon. Nah, kemudian beliau kembali lagi ke sekolahnya dan konsultasi kepada gurunya. Kata gurunya, tingkatkan takwa. Nah, ketika beliau meningkatkan ketakwaan beliau, Masya Allah, yang tadinya tidak bisa menghafal sama sekali, tidak ada satupun yang masuk, sekarang ketika beliau meningkatkan takwa, Sahih Bukhari beliau hafal. Dan Sahih Bukhari itu kalau nggak salah isinya ada 7.000 hadis yang sahih. Itu beliau hafal. Nah, itu gambaran ketika kita sedang belajar atau mempelajari sesuatu, kemudian tidak masuk sama sekali, ada kendala, maka coba kembali lagi kita kembali lagi muhasabah, mungkin ketakwaan kita kurang. Itu manfaat yang kedua. Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang ketiga, manfaat takwa itu surat Al-Anfal ayat 29. Surat Al-Anfal ayat 9 yang berbunyi, Iztastagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati. Oh, maaf, salah, itu ayat 9 ya. Ini ayat 29. Nah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu. Nah, jadi ini manfaat yang ketiga. Benefit apabila kita bertakwa. Ini hal yang dicapai ketika kita bertakwa itu ini. Yaitu diberikan furqan. Furqan itu kemampuan untuk
membedakan antara yang hak dan batil, antara yang baik dan buruk, antara yang kita butuh dan kita tidak butuhkan. Nah, ketika kita bertakwa, salah satunya yang akan dicapai adalah ini. Misalnya hendak makan, misalnya di suatu jamuan atau prasmanan, misalnya ke walimah orang yang sedang nikah, kita memilih makanan yang perlu-perlu saja gitu. Ada rendang, banyak minyaknya, kolesterol, ya udah sayuran aja gitu. Kita berpakaian, yang penting menutup aurat. Tidak usah beli ini, beli itu, wah pusing. Nah, jadi ketika kita bertakwa, manfaatnya itu diberikan furqan, untuk kemampuan untuk membedakan hak yang batil, yang baik dan yang buruk gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat tercantum pada surat Maryam ayat 18 yang berbunyi, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi ini tentang kisah Maryam ketika beliau didatangi malaikat yang berwujud seorang pria gitu. Jadi malaikat itu mengabarkan bahwa Maryam itu akan mengandung ya, dan anaknya itu kelak Nabi Isa alaihissalam. Pas dikabarkan begitu, kata Maryam, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Pas dikabarkan Maryam ini hendak mengandung, dia nggak percaya. Soalnya apa? Soalnya dia tidak pernah disentuh lelaki manapun, karena beliau ini diamnya kayak di mihrab gitu, kayak di mihrab masjid. Gak ada yang menjenguk, bertemu laki-laki pun enggak. Paling Nabi Zakaria yang mengantarkan makanan. Nah, pas dikabarkan hendak mengandung, dia nggak percaya karena nggak pernah disentuh laki-laki, dan belum tahu kalau yang di hadapannya itu malaikat yang berwujud seorang laki-laki. Nah, kemudian ditiupkan kepada Maryam ini sehingga beliau mengandung gitu. Kenapa Maryam gak percaya? Karena orang takwa terjaga dari maksiat. In kunta taqiyya, jika engkau orang yang bertakwa gitu. Orang bertakwa itu kan takut ya. Jadi kalau seperti disampaikan tadi, kita hendak melakukan maksiat itu kita takut kepada Allah. Seolah-olah Allah itu sedang mengawasi kita. Emang mengawasi. Kalau hendak berbuat maksiat, orang takwa itu pasti takut sehingga dia nggak berani. Nah, itu yang keempat, orang takwa terjaga dari maksiat. Kemudian manfaat yang kelima itu terdapat pada surat Yunus. Ya, ini landasannya berdasarkan Al-Quran semua ya. Ayat 62 sampai 63. Nah, baik. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, lagi-lagi iman dan takwa bersanding gitu, dan sudah dijelaskan tadi pengertian iman dan takwa sehingga bisa dipahami. Baik, orang yang bertakwa itu akan menjadi aulia atau dekat gitu dengan Allah, sehingga permasalahan apapun yang dialami ketika kita bertakwa, maka Allah akan bantu gitu, membantu solusinya. Kita ada masalah apa, misalnya banyak hutang atau apa gitu masalah yang menimpa, ketika kita bertakwa, Allah akan membantu gitu. Itu manfaat yang kelima.
ketika kita bertakwa. Kemudian yang keenam, di sini ada 7 ya. Satu lagi terakhir. Astagfirullah. Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, yang keenam ini surat Al-Hujurat, Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan dan kemudian dijadikan berbangsa-bangsa. Lita'arofu, tujuannya untuk saling mengenal. Ada orang Sunda, orang Ambon, orang Jawa, itu tujuannya untuk saling mengenal. Kemudian lanjutannya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Jadi dari sekian banyak manusia yang berbeda-beda suku bangsa, kemudian yang berlainan jenis kelamin, yang berbeda-beda laki-laki dan perempuan, itu yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa, otomatis kedudukan jadi lebih tinggi gitu. Bukan maksud dengan takwa kita menjadi lebih tinggi dari orang lain kemudian sombong, enggak. Jadi Allah ingin menyampaikan dari sekian banyak manusia yang berbangsa-bangsa, berbeda suku, yang paling mulia itu yang bertakwa. Seperti apa cara takwa? Tadi sudah dijelaskan pada pembahasan yang kedua. Itu yang keenam. Yang terakhir, surat At-Tolak ayat 2-3. Nah ini nih. Fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashidu dawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang digarisbawahi akhirnya ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan menjadikan membukakan jalan keluar baginya. Sebenarnya ini tuh lebih menjelaskan yang tujuan yang kelima tadi ya, yang surat Yunus ayat 62-63. Ketika kita memiliki masalah, kata Quran, kuncinya satu, takwa. Tingkatkan takwa, maka yaj'allahu makhraja. Allah akan membukakan jalan keluarnya gitu. Masalah apapun yang dihadapi, ketika kita bertakwa, maka dibukakan oleh Allah solusinya. Ya. Masalah apapun, seberat apapun. Kemudian seberat apapun masalah, kalau kita bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was tamarat wa basyiris sabirin. Dan Allah akan menguji, dan sesungguhnya Allah menguji manusia itu dengan
minal khauf, rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi was samarot, wa basyiris sobirin. Jadi ada orang yang ketika diberikan masalah itu dia ada yang jadi putus asa, ada yang apa malah gembira karena dia diuji gitu, sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Ketika kita ditimpa masalah, maka kita dituntut untuk lebih bertakwa. Ya, harusnya kita senang ketika diberi masalah karena Allah sedang berusaha mengangkat derajat kita. Karena ketika kita ditimpakan masalah, kemudian kita bertakwa, maka Allah sendiri yang memberikan solusinya gitu. Jadi nggak usah takut ketika kita ditimpa masalah, sedangkan orang enggak, karena yang mampu cuma kita. Konsepnya sudah jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang itu tidak akan dibebani masalah kecuali dia sanggup mengatasinya. Kita diberi sedangkan orang lain enggak, karena emang kita yang mampu gitu. Gambarannya seperti ketika ada paku yang bengkok sama paku yang lurus. Pasti yang dipukul duluan itu yang lurus gitu. Kenapa enggak yang bengkok? Karena enggak bakal benar gitu, bakal ke kanan ke kiri enggak benar. Ibaratnya seperti itu perumpamaannya, palu masalah sedangkan paku yang lurus itu kita, karena kita yang mampu, karena kita yang bisa menghujam lebih dalam kepada kayu tersebut. Baik, mungkin segitu saja yang bisa disampaikan dengan keterbatasan ilmu saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kurang ngalir gitu penjelasannya, karena maklum masih dalam proses belajar. Terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah menyimak pemaparan materi saya, kepada moderator juga yang telah mempersilahkan untuk menyampaikan materi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Fikro ya. Ini Masya Allah sekali, saya selalu takjub dengan pembawaan materi beliau. Sebelum kita mulai kajian itu Ustadz Fikro ngechat saya dulu, minta poin pembahasannya itu ditulis 3 poin tadi. Apa itu takwa, terus penerapan takwa itu apa, sama keuntungan atau benefit dari takwa itu apa saja. Nah, yang kedua yang saya takjub nih Ustadz Fikro, pembawaannya memang mantap sekali. Setiap kali kajian yang diisi Ustadz Fikro itu pasti ada suara buku, suara helaian buku, halaman buku yang dibolak-balik. Itu tandanya beliau ini memang berhati-hati sekali ketika menyampaikan sebuah ilmu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Fikro untuk pemaparan materinya. Nah, ini ada catatan rangkuman dari materi yang baru saja disampaikan oleh Ustadz Fikro. Akan saya bacakan. Yang pertama itu tentang definisi takwa. Takwa itu seberapa penting sih dibahas tadi. Fakta di dalil kita, ayat yang membahas tentang takwa itu ada 115. Dan dia 115 kali disebutkan, sehingga pengulangan ini secara tidak langsung, secara tersirat, menggambarkan betapa pentingnya takwa itu sendiri. Secara bahasa, takwa berarti takut dan hati-hati. Secara istilah, dia merupakan hakikat, dia adalah upaya berlindung dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, definisi ini juga pernah disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya, apa itu takwa? Dan jawaban yang beliau berikan adalah, takwa itu kamu berjalan di jalan yang penuh duri, kemudian kamu berjalan padanya sambil menghindari duri-duri tadi. Artinya kita berhati-hati dengan seluruh hambatan di depan, seluruh maksiat yang bisa saja kita ambil, tapi kita memilih hati-hati ketika mengambil jalan itu. Nah, kemudian sebagaimana definisi takwa berikutnya, yaitu sering kali, bukan pernah, tapi selalu disampaikan ketika khutbah Jumat. Mungkin yang cowok
yang tiap hari hadir, tiap minggu, tiap pekan hadir di jamaah sholat Jumat selalu mendengar ayat tersebut pada Quran Surat Ali Imran ayat 102. Nah, untuk penerapannya bagaimana nih? Apa ikhtiar kita untuk menjadi orang yang bertakwa? Hal yang paling mudah ada dua. Pertama, mendirikan sholat dan menginfakkan harta kita ke jalan yang benar. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada apa yang diturunkan. Nah, kalau kita perhatikan, poin pertama tadi itu sebenarnya dia rukun Islam. Poin kedua itu sebenarnya dia membahas rukun iman. Ya, tinggal diikuti aja rukun-rukun itu, insya Allah. Berikutnya adalah benefit atau keuntungan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang ibadah itu sendiri sudah benefit ketika kita sudah mantap nih buat beribadah. Artinya Allah kan sayang ke kita nih. Jadi ibadah itu sendiri, keislaman atau ketakwaan yang kita upayakan itu sebelum kita tuai manfaatnya sebenarnya itu sudah rezeki buat kita. Tapi ada bonus nih dalam dalil Al-Quran, ada 7 yang Ustadz Fikro jelaskan tadi. Pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 189, di mana orang yang bertakwa itu Allah sebutkan sebagai orang yang beruntung. Kemudian yang kedua adalah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang ayat paling panjang, yaitu Allah akan senantiasa memberikan pengajaran kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang berhati-hati dalam perjalanannya. Kemudian dalam Quran surat Al-Anfal ayat 29 itu diberikan kemampuan untuk membedakan yang hak dan batil. Kemudian pada Quran surat Maryam ayat 18, orang yang bertakwa adalah orang yang terjaga dari maksiat, akan Allah jaga dari maksiat. Kemudian yang berapa nih? Kelima adalah Yunus pada Quran surah Yunus ayat 62 sampai 63. Itu lagi-lagi sama seperti Quran surat Ali Imran ayat 102 tadi, iman sama takwa di sini ketemu dalam satu ayat. Dia bersanding lagi, dan orang yang bertakwa akan dekat dengan Allah sehingga masalahnya itu akan Allah tanggung, ya. Akan Allah bantu ketika punya masalah. Kemudian pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13, manusia itu diciptakan berbeda-beda, dan Allah dalam perbedaan itu Allah menilai manusia yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang bertakwa. Kemudian dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan membukakan jalan keluar bagi masalah-masalahnya. Dicatat nggak nih? Kalau nanti nggak dicatat, nanti ada yang nulis di chatroom. Baik, kurang lebih seperti itu rangkumannya. Kita masuk ke sesi berikutnya. Ya, terima kasih Ustadz Fikro. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya mungkin kepada Ustadz Fikro atau kritik juga saran maupun pertanyaan, boleh bisa langsung ada fitur mengancungkan tangan di sini bisa, atau langsung tulis di chat juga bisa, atau langsung nyalakan mikrofon untuk berbicara juga bisa. Saya buka sesi tanya jawab, sesi diskusi kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Mungkin dari adik-adik Al-Khairat yang di pondok menyimak ya, dengar suaranya nggak? Boleh nyalakan mikrofonnya salah satu mewakili? Iya. Dengar, ya. Kak. Oh, dengar, alhamdulillah. Berarti kira kamu mau jawab rame-rame kayak kamu adik-adik kemarin. Biasa itu dong jawab rame-rame karena malu. Di sini ada, alhamdulillah berarti sinyalnya lancar ya di Al-Khairat ya. Lancar ya sinyalnya ya? Alhamdulillah lancar, Kak. Alhamdulillah. Yang suara tua, betul kelas 3 suara paling tua. Ada 17 orang di sini, 17 orang. Mungkin salah satu ingin bertanya kepada pemateri kita atau mau ngangkat diskusi, tapi kita fokuskan dulu untuk pembahasan takwa kita ini dulu. Boleh, silakan. Dari Afan mungkin, ada Ajeng, ada adik-adik kita di Al-Khairat yang pakai akunnya Kak Anggi, ada Dela, ada Fatia yang baru join, selamat datang Fatia. Ada Inayah, ada Munadia, ada Nabila. Nabila adiknya Ustadz kecilnya kita pinjam lagi ya buat jadi pemateri. Kemudian ada Ustadz Ridho, ada Arjun, ada Syairah,
ada Syarhani Sabila, ada Ustazah Umi, ada Tia, ada Fikro, ada Ustazah Ida, sama ada Yani. Boleh, silakan jika ingin bertanya, bisa langsung nyalakan mikrofonnya atau melalui chat room. Ada yang mau bertanya? Kalau misalnya belum ada yang bertanya, boleh saya bertanya ke Ustadz Fikro? Boleh Kak, boleh. Boleh ya? Iya, Silahkan. silahkan. Baik. Insya Allah dijawab semampunya. Iya, boleh. Nah, Ustadz Fikro mau nanya dong. Jadi kan Iya. iman sama iman itu kayaknya nggak cukup ya kalau nggak dibarengi sama takwa ya. Iman itu kan kaitannya sama Mm-mm. keyakinan. Terus takwa itu adalah upaya buat memelihara keimanan ini. Kalau Siap. misalnya takwa itu tidak kita jalankan, artinya cukup saja iman, cukup kita meyakini aja. Kira-kira ada nggak ya hal atau kerugian yang bisa kita, yang bukan hanya tidak mendapatkan keuntungan tadi, tapi apakah juga ada kerugian yang kita dapatkan seperti ancaman atau misalnya diberi azab gitu? Gimana Ustadz Fikro tanggapannya? Soalnya tadi kan ngebahas tentang benefit ya. Walaupun pertanyaan ini sebenarnya tidak diperlukan, tapi saya penasaran aja. Karena tidak baik. mendapat benefit dari Allah itu juga sebenarnya kerugian. Tapi mau saya spesifik, betul. mau saya konfirmasi lagi. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, jadi gini Kak, kan kembali lagi ya kepada diri kita kan manusia. Nah, manusia itu diberi oleh Allah akal dan nafsu gitu. Baik. Jadi kita ini makhluk di antara. Kalau malaikat kan taat terus. Oke. Kalau iblis dia kufur terus kepada Allah ya. Jadi kita tuh nggak bisa selalu taat kayak malaikat karena ada nafsu. Bakal terbesit ada aja bisikan-bisikan jelek gitu buat berbuat yang diharamkan oleh Allah. Nah, kemudian ada sebuah hadis, jadi gini, iman itu yazid wa yankus, jadi dia bertambah dan dia berkurang. Yazid bit ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Jadi iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Kalau kita malaikat mah nggak apa-apa, nggak ada potensi buat berbuat maksiat. Tapi kan kita manusia. Iya. Ada aja bisikan gitu. Jadi bisikan hati ada namanya bisikan syaitoni. Jadi bisikan yang jelek-jelek lah. Ada bisikan syaitoni, ada malakani dari malaikat, ada nafsani dari diri sendiri yang mempengaruhi hati kita gitu. Baik. Jadi takwa ini diperlukan apa? Biar menstabilkan keimanan gitu. Jadi kita takut. Jadi kita takwa tuh tindakan preventif lah, pencegahan supaya tidak terjerumus kepada maksiat gitu. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, at-taqwa hahuna, sambil wayashiru ila sadrihi salah samarotin. Kata Nabi, takwa itu di sini. Terus Nabi sambil nunjuk ke dada 3 kali. Berarti takwa itu di hati. Karena hati dalam bahasa Arab kolbun ya. Jadi kolbun itu kulibat, mudah terbulak-balik. Makanya Nabi ngajarin doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membulak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Jadi takwa ini pencegahan supaya iman kita gak berkurang stabil gitu. Jadi takut kepada Allah supaya keimanan kita bertambah atau stabil gitu. Iya. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam bisawab. Baik, alhamdulillah. Iya Ustazah Ida pamit ya. Selamat beristirahat Ustazah Ida. Baik, terima kasih Ustadz Fikro. Di sini saya dapat kata kalimat frasa baru lagi. Kalau takwa itu adalah untuk menstabilkan keimanan kita. Gitu ya Ustadz Fikro ya? Iya, betul. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Ada catatan baru lagi, selain kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak nyatet,
tenang aja. Nanti videonya direkam, ada rekaman filenya, nanti catatan ini juga bakal dibagikan di bagian kolom komentar kalau misalnya teman-teman nggak sempat nyatet ya. Lebih bagus kayak gitu, lebih bagus nyimak aja dulu. Nanti insya Allah ada yang nyatat, ada yang bagikan ke kolom komentar di YouTube kalau misalnya udah diupload. Boleh, silakan adik-adik dari El Khairat yang mau bertanya, silakan nyalakan mikrofonnya, sebutkan nama, kelas berapa, oke? Dan ajukan pertanyaannya. Ini kayak ospek nih, sebutkan nama, dari angkatan mana. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer, kelas 3 SMP. Oke, Jennifer, bagaimana? SMP mana ini? Bukan Al Khairat? Al Khairat, MTS Al Khairat. MTS Al Khairat, oke? MTS Al Khairat. Tak seimut minggu kemarin. Ini imut loh suaranya loh, Mas Arjun, jangan salah. Lanjut, Mbak. Kak, mau tanya Kak, kalau misalkan kan katong sudah tahu tentang ilmu takwa ini. Terus kalau misalkan ada masalah begitu, katong sing bisa mengaplikasikan akan dalam katong pun diri begitu. Kayak tiba-tiba begitu akan kayak hilang begitu. Itu katong berdosa sekali Kak, bagaimana? Baik. Terima kasih Kak. Sama-sama. Iya, Ustadz Fikro, bagaimana? Mau langsung dijawab? Ya tadi pertanyaannya kalau dikasih masalah terus gimana? Kayak kurang jelas. Gimana tadi, Dek? Betul, betul tanggal yang sempatnya. Kalau misalkan ada masalah begitu, tapi kan katong sudah tahu tentang ilmu takwa ini, terus kayak tiba-tiba begitu akan kayak katong akan hilang begitu, gara-gara terlalu takut begitu. Itu berdosa banget. Jadi ketika ditimpa masalah, kemudian pengetahuan tentang takwa itu hilang sehingga ngedown gitu. Itu bukan? Ya, iya. Nah, jadi ngedown, jadi lupa yang tentang takwa yang dapat meringankan masalah gitu kan? Iya Kak. Oh iya. Jadi gini Dek, selama hidup pasti ditimpa masalah. Nah, masalah ini ada beberapa tingkatan. Ada di ayat Quran, sabar ya, kakak cari dulu. Apa lagi? Ya Allah. Nah, ini ayat surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Jadi selama ada hidup di dunia pasti ada namanya masalah. Ya. Di dalam sebuah hadis Nabi kayak menggambarkan skema gitu. Jadi kayak kotak. Wah, ini harus ini. Harus diliatin switch kamera. Perlu saya gambar di sini nggak? Di baju saya, Ustaz Fikro. Saya aja saja. Di kertas. Tuh, Ustaz Fikro pasti standby sama buku tuh. Nah, gini nih kemarannya. Biar jelas. Jadi selama hidup itu pasti kita ditimpa masalah. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi menggambarkan seperti ini. Ya. Lihat ada lingkaran. Nah, ini tuh melambangkan ajal atau batas kehidupan. Kemudian Nabi menggambar lagi kayak gini. Set. Nah, ini tuh Ustaz, gambarnya nggak kelihatan kameranya maksudnya. Oh, nggak kelihatan. Oh, yang ini nih, astagfirullah. Kameranya. Nah, yang kotak ini tuh apa namanya? Ajal kita. Jadi kalau keluar dari sini ya berakhir kehidupannya gitu. Kemudian yang garis ini set. Nah, itu tuh jatah umur atau usia. Nah, kemudian Nabi menggambar lagi garis gini.
set, set, set. Nah, itu ini masalah ini nih. Jadi ketika kita hidup, pasti ditimpa masalah. Dan masalah itu, habis satu masalah, beres. Enggak, udah nggak ada masalah lagi. Enggak, pasti ada lagi. Ada lagi. Habis ini lewat, misalnya nih, perjalanan kita. Ada masalah. Kemudian beres, ada masalah lagi, ada masalah lagi, ada masalah lagi. Pasti seperti itu. Kemudian di Al-Quran dijelaskan tingkatannya, tingkatan dari masalah tersebut. Ya, yang pertama al-ba'sa. Al-ba'sa itu tingkatan yang paling bawah. Kalau di game easy lah. Kata orang Arab, la ba'sa, tidak apa-apa. Misalnya gini, ketika mau ke masjid, kemudian hujan. Nah, Allah tuh lagi nguji, ini ke masjid nggak nih, hujan nih. Ternyata lolos, ternyata mau ke masjid pakai payung, oh berarti lolos. Kalau tanggapannya, hujan nggak jadi ke masjid, berarti nggak lolos itu. Itu tingkatan yang pertama. Yang kedua, al-ba'sa wa doro. Jadi doro itu gangguan yang udah mulai ke mengusik, mengenai ranah fisik atau tubuh. Misalnya kena hujannya hujan angin gitu, jadi nyiprat, hujan angin, gak jadi ke masjidnya. Kalau tanggapan seperti itu berarti gagal. Kalau tetap berangkat, nah berarti dia lulus. Itu tingkatan yang kedua. Dan yang terakhir, zulzil, goncangan. Ada surat Al-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika digoncangkan bumi sedahsyat-dahsyatnya. Itu zulzil. Ini yang paling terakhir, insane atau hard gitu. Kalau dalam game mah gitu. Terus udah hujan gitu dikasih guntur atau petir. Wah, hujan badai nih, ada petir segala. Nggak jadi ke masjidnya gitu. Jadi selama hidup pasti ditimpa musibah. Nah, dan cara menyikapinya itu seperti tadi, yakinlah bahwa kamu yang ditimpa musibah itu pasti mampu, karena yang dikasihnya juga kamu, dan kemudian itu sebagai sarana mengangkatkan derajat. Kalau kita dikasih masalah, misalnya ngedown, harus ingat gitu, harus kita tanamkan kepada diri, tingkatkan takwa. Ketika kita tingkatkan takwa, Allah kasih jalan keluar, derajatnya naik gitu. Jadi ada plus-plusnya gitulah. Jadi nggak ada ruginya kita meningkatkan takwa, dan kemudian harus ditanamkan kepada diri ketika ditimpa masalah, jadi nggak langsung ngedown gitu. Ada reminder atau pengingat gitu. Gitu ya, Adek? Bisa dipahami nggak? Bisa, Kak? Bisa, ngerti kan? Iya, Kak. Jadi kalau ditimpa masalah, tanamkan kepada diri dari sekarang. Kalau kita bertakwa, Allah bantu, derajat naik gitu. Intinya gitu. Sederhananya seperti itu. Jadi kita dapat 2. Dapat bonus plus-plus. Ya, seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Baik, itu jawabannya dari Ustadz Fikro tuh. Coba yang tadi, siapa yang nanya tadi namanya? Biar dicatat di sini. Biar lapor ke Ustadz Fikro. Enggak, bercanda. Ya, Jenny. Dek Jenny ya. Tadi paham ya yang dipaparkan Ustadz Fikro skema kayak bahasa ampun juga. Aduh. Paham, Seng? Yang Ustadz Fikro gambar di kertas tadi? Toh? Ada skema kayak kotak Alhamdulillah. begitu. Alhamdulillah paham. Atau bayangkan mau mempermudahnya kayak gini. Waktu kelas 1 kamu kan dapat ajar dari Ustazah Anggi bilangan bulat. Definisi bilangan bulat itu apa? Awas, ini kelas 3 ada pembekalan mau ujian nih. Kalau saya tahu, awas. Definisi bilangan bulat. Tanya dulu. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 3 unsur, yaitu bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Ya, oke, cukup. Oke, bilangan bulat ya. Bilangan bulat terdiri dari 3 unsur, bilangan positif, negatif, dan angka 0. Sama, garis bilangan itu, garis bilangan tadi,
Itu sama kayak tadi gambar garis lurus yang digambarkan Ustaz Fikro. Istilahnya kayak gini, anggap aja hidup ini kan kita berada dalam 3 fase ya. Kehidupan kita dalam 3 fase. Kalau dalam bahasa matematika bilangan bulat tadi, angka negatif, angka positif, dan angka nol. Sama kayak skema kehidupan kita. Ada yang namanya kelahiran, ada yang namanya kehidupan. Di tengah-tengahnya ini adalah masalah yang menemani kehidupan kita. Nah, tadi Ustadz Fikro udah memaparkan bagus sekali. Kalau misalnya kita masalah itu pasti ada, pasti datang, pasti datang. Seorang Muslim mau dinaikkan derajatnya itu dikasih masalah sama Allah. Allah kalau sayang sama hamba itu dikasih masalah sama kepada hambanya. Nah, yang mau kakak tambahkan di sini adalah kalau misalnya nanti kita berada dalam masalah kita, cukup diingatkan ke diri kita aja kalau alasan kenapa Allah ngasih kamu masalah itu, ya karena Allah tahu cuma kamu satu-satunya yang bisa mengatasi masalah itu. Pada akhirnya cuma kayak kita ngulang-ngulang aja gitu, mengingatkan diri kita kalau sebenarnya masalah yang menimpa kita ini adalah sebuah proses yang harus kita lewati. Jangan sampai nanti nyerah di tengah jalan padahal masalahnya belum selesai. Semua itu diuji. Kita semua diuji ya. Bahkan kalian masih muda aja bisa diuji. Kita yang udah tua nih, udah jenggotan, udah ubanan tuh masih diuji sama Allah. Tinggal sadarkan lagi, semakin hari kan, semakin kesini kan semakin dewasa, mungkin ujiannya bisa beda, levelnya beda, terus tingkatan kesulitannya juga beda. Tadi kayak Ustadz Fikro bilang ada yang namanya easy, terus normal, ada hard kan gitu ya. Ya, terima kasih Arjun. Nah, nanti tinggal dipraktekkan aja. Ini sudah dapat solusi nih dari Ustadz Fikro, kalau misalnya ada masalah, anggap aja itu bonus dari Allah buat mengangkat derajat sama dibantu langsung sama Allah. Ya, pada akhirnya cuma kita mempertahankan kesabaran kita. Gitu ya, paham ya? Ingat kalau misalnya dapat masalah, ingat aja bilangan bulat. Gitu, Jenny? Mau menambahkan Kak? Boleh nggak? Gimana? Ya boleh Ustadz Fikro. Forumnya Ustadz Fikro di sini. Jadi kalau ada masalah, bilang gini, hei masalah, aku punya Allah buat mengatasi kamu gitu. Dengan apa? Dengan takwa. Gitu aja. Sebagai pengingat. Masya Allah. Barakallah. Terima kasih Ustadz Fikro. Gimana adik-adik di Al-Herat? Sudah nyaman sama jawaban tadi? Iya, Kak. Alhamdulillah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa, bebas saja. Ya, sama-sama. Ini sudah mau setengah 12 malam, jam 12 malam di sana. Sepertinya akan dipanggil. Sebelum BBV panggil-panggil. Kalau misalnya kalian mau istirahat, boleh langsung meninggalkan ruangan ini. Kalau misalnya mau tanya lagi, langsung aja ditanyakan ya. Atau mau nitip pertanyaan di chat juga bisa. Tuh Ustadz Ridho nambahin juga tuh di chat. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan diuji sama Allah itu kan? Kan gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Masih dibuka sesi tanya jawab. Sesi diskusi deh, bahasanya sesi diskusi deh. Mungkin Ustadz Ridho mau nambahin, gimana Ustadz Ridho? Terus ada siapa lagi nih? Ada Kak Ajeng, ada Kak Dela, ada Kak Fatia, ada Kak Inayah, ada Kak Munadiah, ada Kak Syairah, ada Kak Bila, ada Ustazah Umi. Ustazah Umi, halo Ustazah Umi. Assalamualaikum. Ya, kita anggap Ustazah Umi sudah tidur. Ada Ustazah Tia, ada Kak Tia, ada Ustaz Fikro. Ya. Oh ya, Ustazah Ida ternyata sadar. Ada Kak Vita. Ustazah Umi, bagaimana tadi pemaparan Ustaz Fikro? Ketawa. Alhamdulillah. Tidur. Iya kan, tidur kan. Iya, sudah larut di sana tuh, jam setengah 12 malam. Maaf ya. Nah, untuk adik-adik Al-Khairat, kalau misalnya nggak tahu tadi siapa yang ngomong sambil ngantuk, itu tadi Ustazah kita. Ustazah angkatannya Ustazah Anggi. Jadi Ustazah Anggi dulu diajar sama Ustazah Umi ini. Ustazah Umi ini guru fisika ya Ustazah Umi ya. Dari pendidikan kimia Unpati kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat ya. Iya, astagfirullah. Iya.
Ya betul. Nah, beliau ini salah satu guru yang juga pernah mengajar di Al-Herat. Terakhir ngajar di angkatannya Kak Arjun. Enggak, angkatannya Kak Arjun nggak dikenal. Bercanda. Abis ini dikeroyok nih. Nggak bercanda. Enggak bercanda. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kak Nabila mau bertanya. Mumpung adiknya ada di sini nih, Kotong pinjam terus nih dia pengade nih. Untuk, aduh, pas ya, pas. Oke, sip. Betul nih, Ustadz Fikro nih. Aku mau nanya dikit. Boleh, Kak Fatia silakan jika mau bertanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan emang fitrahnya manusia ya, kalau misalnya ada masalah, dia pasti langsung doa sama Allah, cari Allah gitu kan. Tapi gimana kalau misalnya tuh kita tuh ada di satu titik yang mana pas ada masalah mau berdoa sama Allah tuh kayak malu banget. Malu yang kayak, ya Allah baru kemarin gue buat maksiat, terus gue hari ini karena ada masalah gue mau berdoa, gue kayak malu banget gitu. Jadi kayak gimana ya gitu. Itu gimana? Nah, itu gimana cara mengatasinya? Soal, udah, terima Oke, kasih. sama-sama. Terima kasih Kak Fatia atas pertanyaannya. Ustadz Fikro, bagaimana Ya, tanggapannya Ustadz Fikro? Tadi ada kasus nih, bagaimana kalau misalnya kita mau berdoa tuh tapi malu karena eh, kita tuh dulu bermaksiat sama Allah, terus jadi mungkin agak minder ya, gitu ya Kak Fatia ya, mau doa sama Allah. Ya jadi tuh kayak maksudnya kayak kemarin tuh baru ada buat maksiat, terus pas besoknya kena masalah mau doa, kayak gimana ya, malu, Datang kayak cuma pas butuh malu doang banget, kan kayak gitu ya. perasaan ada mau doa tuh di hati tuh kayak perasaan aduh malu banget gitu lah pokoknya. Iya betul. Jadi pas gitu Ustadz Fikro, paham ya? Maksudnya ketika oke, paham, ada paham. paham ya? Oke. Bagaimana tanggapannya Ustadz Fikro? Silahkan, mau dijawab langsung boleh, mau ditampung juga boleh. Pertanyaannya yang, saya malah balik nanya nih. Tapi gini, Allah kan maha pengampun ya, maha pengampun. Nah, pastikan kalau kemarin maksiat tuh ditaubatin dulu gitu. Kita janji nggak bakal ulangin lagi. Pastikan taubatan dulu biar kalau misalnya emang sungkan minta tolongnya ke Allah, atau bisa jadi juga masalah itu jadi sarana supaya kita ingat lagi ke Allah gitu. Oh, ini hamba ini nih dia kayak jarang nih ke masjid, misalnya jarang ke masjid, sholat di rumah aja. Misalnya dikasih masalah biar ingat gitu. Oh iya, gini gini gini. Ngerti nggak sih? Jadi Iya. pastikan dulu Mm-mm. maksiat yang kemarin itu tobat dulu, baru kemudian minta ke Allah, curhatlah di sepertiga malam, bangun kemudian mencurahkan segala isi hatinya kepada Allah, dan Allah pasti akan menerima tobat kita kalau emang kita emang sungguh-sungguh gitu, sungguh-sungguh gak bakal ngelakuin lagi. Dan kalau malu bisa jadi kita juga jarang interaksi, misalnya jarang baca Quran, jarang zikir, jarang apa gitu. Bisa jadi itu sebagai, intinya gini lah, kamu kemana aja gitu, jarang ke masjid, Allah kasih masalah biar datang ke masjid, biar sholat, biar infak, ya gitu tuh. Allahu alam bisawab. Itu tanggapan berdasarkan kapasitas saya sekarang.
Baik, alhamdulillah. Eh, Kak Tia bisa memahami apa jawaban dari Ustadz Fikro tadi? Eh, ya bisa. Bisa. Oke, saya tambahkan Mm-mm. ya. Jadi kita beda, maksudnya Allah tuh beda sama makhluk. Itu ditambahin Ustadz Ridho juga tuh. Nah, maksudnya gini, ketika kita berdoa sama Allah itu justru Allah tuh suka sama hamba-hamba yang berdoa. Tapi pastikan doa kita itu ada semacam konten doa kita itu kalau bisa lengkap. Ini ada pernah dalam tulisannya Bang Edgar Hamas, tahu ya pasti ya, Edgar Hamas seorang penulis. Doa beliau ketika di dalam perut ikan paus, doa Nabi Yunus dalam perut ikan paus itu isinya pertama isinya gini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang zalim. Jadi beliau tuh berdoa diawali dengan pengakuan dulu, pengakuan dosa bahwa saya ini adalah hamba yang telah menzalimi diri sendiri dan telah bermaksiat kepadamu. Baru hajat disampaikan setelah itu. Selama dia punya niat untuk kembali kepada Allah kemudian berdoa, itu sebenarnya Allah tuh mau kalau Mbak Tia itu beribadah lagi, kembali lagi kepada Allah, dan itu sudah termasuk rezeki yang boleh jadi tidak didapatkan semua orang setelah mereka bermaksiat. Dan mungkin dari situ bisa berupa hidayah dari Allah kalau Allah itu sayang sama Mbak Tia untuk kembali ke jalan yang lurus lagi. Kalau kasusnya tadi ya Mbak Tia, saya sebenarnya nggak boleh nyebutin nama. Mungkin bukan cuma Mbak Tia, tapi banyak terjadi di kalangan kita. Ngomongnya jadi belibet gini ya. Kayak gitu Mbak Tia. Mungkin Ustadz Ridho mau nambahin, coba saya bacakan chatnya Ustadz Ridho ya. Nih ngutip nih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Nah, makanya kalau tobat nasuha sekalian. Dan pastikan jangan sampai diulang lagi. Dan kalau bisa isi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa mendistract kita dari upaya-upaya untuk melakukan maksiat. Esensi dari taubatan nasuha itu kayak gitu. Dan jangan pernah ragu untuk berdoa kepada Allah. Yang penting tidak sampai memanfaatkan kemahaampunan yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tuh Maha Pengampun, tapi kita juga kadang harus tahu diri. Jangan terlalu keenakan dengan status kemahampunannya Allah. Dicukupkan Kak Tia, mungkin teman-teman yang lain mau bertanya, silakan, masih dibuka. Sudah jam 11:30 malam di Ambon, jam 9:30 malam di waktu Indonesia Barat, dan jam 10:30 malam di waktu Indonesia Tengah. Ada lagi? Saya tunggu sampai nggak kasih batasan waktu deh. Sambil dengar cerita aja ya, dengar cerita. Terus juga mungkin ada pertanyaan yang terlintas dalam durasi cerita saya nanti. Ditulis saja atau langsung nyalakan mikrofon. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung tadi siapa ini ya? Ada Syairah ya, ada Dela sama Tia. Tia mungkin udah pernah gabung sama kakak-kakak sebelumnya. Nah, kalau misalnya baru bergabung nih di kajian ini, kita sudah merekam beberapa kajian di bulan-bulan sebelumnya. Pertama itu tanggal 2 Juni 2020
Ya, kalian bisa lihat rekaman itu ada di YouTube, cari aja di bagian search bar-nya itu Rumah Kajian Alka, nanti ada list video-videonya. Silahkan dinonton, disimak, dicatat ilmunya ya, dibagikan ke alumni-alumni yang lain. Terus ada beberapa kajian yang tidak sempat diupload juga karena kesalahan teknis, kehilangan rekamannya. Tapi insya Allah ada sekitar 20-an, 20-an lebih lah, 20-an lebih. Udah satu season lebih di list video-video tadi. Nanti bisa disaksikan, dicatat ilmunya pemateri kita ada di sini. Ada di sini nih, Ustadz Ridho, ada Ustadz Fikro, kemudian ada Ustadz Hakim, ya. Mereka semua tuh alumni dari Pondok Al Khairat, dari pondok kita. Bisa disimak videonya, terus juga dibagikan, diceritain ke angkatan yang lain, dipamerin ke teman-teman yang lain kalau bisa. Rumah Kajian Alka sedang membagikan layar nih. Oh iya, aduh ada yang belum ditaruh thumbnail. Tolong di scroll ke bawah dong, Kak Arjun. Nah itu tuh, ya betul. Mm-mm-mm. Nah itu list-list daftar-daftar videonya, silahkan disimak saja. Terus nanti bisa ditonton. Itu yang warna biru video apa tuh? Video angkatan ya? Oh, iya, jangan diklik, nggak usah diklik. Itu tuh buat teman-teman yang baru join. Oke, seperti itu. Dan belum ada pertanyaan yang masuk. Jadi boleh saya cukupkan di sini ya. Ustadz Fikro ada kata-kata penutup nggak? Atau nanti setelah saya sebelum salam mau ngomong sesuatu? Ada. Tadi ada Ada. yang lupa sih. Oh, ada yang lupa. Baik, mau ditambahkan di sini? Iya, jadi Oke, baik. tambahan lagi ya. Di ayat surat Ali Imran ayat 102 yang bisa saya bilang maskot tentang pembahasan takwa ya, karena sering diulang-ulang. Ujungnya itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini mungkin bisa menjadi tazkiroh, dan bagi saya ini merupakan sebuah tamparan yang keras ya untuk bisa muhasabah diri lagi. Jadi redaksinya itu wala tamutunna. Kalau di Quran nemu alif lam, kemudian setelahnya la tamu, ujungnya itu ada waw sukun, itu namanya fi'il nahi atau yang melarang gitu. Dan kemudian bukan cuman melarang, ada nun bertasdid. Itu kalau di dalam ilmu nahu namanya nun taukid sakilah. Jadi artinya itu penegasan. Wala tamutuna, jangan sekali-kali kamu meninggal gitu. Wa antum muslimun, dalam keadaan muslim atau berserah diri. Jadi ketika kita meninggal, usahakan kita itu mudah-mudahan ya, doakan semoga kita semua di sini meninggal dalam keadaan muslim. Kemudian meninggal juga innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu gimana terakhirnya. Jadi kita itu bakal meninggal dengan keadaan atau yang sering kita lakukan, misalnya sering ya, sering jalan-jalan, misalnya ketika jalan-jalan meninggal, sering main HP-nya meninggalnya dalam keadaan main HP. Jadi usahakan kita membiasakan hal-hal baik yang insya Allah dengan hal-hal baik tersebut menjadi ikhtiar ketika kita meninggal. Kita tuh meninggal dalam keadaan baik tersebut. Nah, alangkah hilangnya kita ketika kita meninggal dalam kondisi yang tidak baik, dan itu akan menjadi hal yang memalukan tentunya. Jadi sebuah nasihat ya, ujungnya itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Mungkin sekian saja, moderator MC. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ustadz Fikro. Saya anggap itu closing statement ya dari Ustadz Fikro. Baik, sekaligus juga saya akan menutup forum diskusi kita pada malam hari ini. Terakhir, saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada pemateri kita, juga para hadirin yang menyempatkan diri untuk hadir menghabiskan malam ahadnya di kajian online. Semoga ukhuwah kita tetap terjaga, kemudian persatuan kita ini juga tetap terpelihara, dan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa yang dipilih Allah untuk memasuki surganya. Secara resmi saya tutup kajian pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Alhamdulillahirabbil alamin. doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya moderator mohon undur diri. Mohon maaf jika begitu banyak kesalahan yang terjadi. Sejatinya kesalahan itu muncul murni dari diri saya sendiri, dan jika ada hal baik yang tersampaikan, maka itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah, tolong jaga kesehatan di musim pandemi ini dan juga cuaca yang tidak stabil, dan istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan perhatikan ritme biologis tubuh kalian agar tetap selalu sehat dalam aktivitas sehari-hari. Saya tutup. Sampai jumpa di kajian kita pekan depan insya Allah dalam kondisi yang sama, kondisi tubuh yang fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih Ustadz Fikro, terima kasih Arjun, terima kasih Ustadz Ridho, terima kasih adik-adik Alhera tapi udah keluar. Terima kasih Kak Tia pertanyaannya. Terima kasih laptop biru. Terima kasih Inayah, terima kasih Kak Nabila, terima kasih Arjun, terima kasih Kak Farah. Selamat datang Kak Farah, baru datang ini, baru kelihatan lagi, baru bergabung. Terima kasih Kak Ajeng, terima kasih Kak Bila, terima kasih Dek Syairah ya, terima kasih sudah baca Al-Quran tadi. Terima kasih lantunan ayat sucinya, semoga berikutnya Kak. sama-sama. Berikutnya nanti kita mohon bantuannya lagi ya, Syairah sama teman-teman, Iya, sama Tia nih. Kalian satu angkatan ya, Tia sama Syairah? Iya. SMA. Masih SMA? Iya, Kak. Iya, betul. Iya, Kak. Gitu. Teman-temannya diajakin sama Dela juga nih kayaknya nih. Dia nyalain mic-nya juga. Dela, oh iya, benar. Ya, selamat datang Tia, Dela, dan Syairah trio. Tapi besok-besok panggil teman-teman yang lain ya. Ada grup WhatsApp. Iya Kak, iya Kak, iya Kak. Ada grup WhatsApp ini nggak? Angkatan? Ada, Kak. Oh ada? Iya, Kak. Aduh, iya Kak, iya Kak, iya Kak. Ya makasih ya Tia ya. Terima kasih Dela, terima kasih Syairah sudah mampir, Masya Allah. Terima kasih Nabila. Nabila ini dia penghari kotong pinjam terus ini. Ini udah kelar ya kajiannya? Iya udah kelar Tante. Masya Allah baru datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah kelar. Iya gimana baru pulang. Aduh Tante kemana aja nih? Ini dicari. Kali ya? Maklum sibuk. Biasa. Oh sibuk. Babynya udah tidur Tan? Udah dong, baru aja kelar habis tidur. Sibuknya sekarang sibuk pekerjaan emak-emak ya. Oh iya. Aduh. Anaknya orang. Masih sama nih minta mama. Tolong peserta baru suaranya. Ya udah iya maaf, dimatiin deh mikrofonnya. Mama baper. Sejak kapan minta baper?